Mari kita bersama-sama berdoa, teman-teman. Biarlah Tuhan pimpin kami, arahkan mata kami untuk boleh melihat kemuliaan-Mu itu. Bawa hati kami untuk boleh melihat kasih-Mu. Dan biarlah pada pagi hari ini Engkau berbicara kepada setiap kami, menjamah setiap kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan kami boleh dibentuk Tuhan, oleh firman-Mu yang hidup itu. Biarlah Tuhan Kau sendiri tuntun pikiran kami, hati kami, kehendak kami, untuk dalam kehidupan kami mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Karena itu berbicaralah di tengah-tengah kami, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami begitu merindukan akan suara-Mu yang berbicara kepada kami, menyapa kami. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman di tempat ini maupun di rumah masing-masing ya. Pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, sebuah tema yang sangat penting, yaitu redeeming relationship atau menebus daripada relasi kita. Teman-teman, ini adalah sebuah tema yang penting sekali, karena kalau kita melihat di dalam kehidupan kita manusia, maka kita menemukan ada kontradiksi yang terjadi di dalam kehidupan manusia berkaitan dengan relasi yang ada di antara kita. Kontradiksi yang pertama adalah kita melihat bahwa dalam kehidupan manusia pada masa kini, orang begitu meninggikan akan privacy, ya, begitu meninggikan untuk supaya tidak diganggu di dalam kehidupan pribadi, begitu ya. Maka privasi itu begitu ditinggikan, tetapi di satu sisi manusia mengalami yang dinamakan kesepian, ya, kesepian. Maka di tengah-tengah zaman kita hidup sekarang, kalau kita lihat, kalau zaman dulu saya masih ingat waktu itu tinggal di kampung, itu bisa kumpul, bisa main, bisa ketemu dan sebagainya. Tetapi sekarang kalau kita melihat di tengah-tengah dunia sekarang sudah di perkotaan, di dalam perumahan-perumahan, tetangga satu dengan tetangga lain aja sudah nggak bisa kontak. Di tengah-tengah privasi demi privasi yang dibangun dengan tembok-tembok yang begitu tinggi, maka justru unik sekali manusia mengalami kesepian. Nah, kontradiksi yang berikutnya kita melihat di dalam zaman ini media sosial menjadi media manusia berkomunikasi. Maka kebanyakan kita berkomunikasi lewat media sosial, WA, IG dan sebagainya. Maka itu kemudian begitu mempengaruhi kehidupan kita. Maka kita boleh melihat bahwa melalui media sosial yang jauh menjadi dekat. Tetapi kontradiksi yang terjadi itu adalah apa? Bahwa yang dekat menjadi jauh. Unik ya. Yang begitu jauh, mungkin teman yang di luar negeri yang sudah lama nggak ketemu, kita buka Facebook bisa ketemu, saling sapa satu dengan yang lain. Tetapi realita yang terjadi justru di dalam rumah-rumah itu yang dekat menjadi jauh. Kalau kita lihat makan bersama, maka masing-masing keluarga pegang apa? HP-nya masing-masing dengan urusan masing-masing. Maka kalau dulu dalam rumah itu kalau panggil anak, panggil mama, pa, itu teriak gitu ya. Tapi saling panggil memanggil, tetapi sekarang enggak. Lewat apa? Papa di mana? Mama di mana? Kamu di mana? Gitu kan? Bahkan itu bukan sekarang aja. Saya masih ingat tahun 2000 berapa begitu ya. Tahun 2000 awal begitu ya, zamannya masih BlackBerry dan sebagainya, itu sudah terbangun budaya itu. Tetangga cuma sebelahan di apartemen yang cuma tetangga sebelah, itu orang nggak mau ketuk pintu, cuma apa? Kasih taunya lewat apa? BlackBerry, kasih kirim message. Maka yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Dan relasi di dalam media sosial harus kita mengakui relasi yang bagaimana? Relasi yang hanya di permukaan. Maka kita itu bisa apa? Bisa cerita macam-macam, tetapi sebenarnya tidak ada kedalaman di dalam relasi kita. Ini sebuah hal yang kita hadapi. Makanya kemudian
Kita menghadapi sebuah dilema yang besar di dalam zaman ini. Di satu sisi kita seakan-akan bisa berkomunikasi dengan banyak orang, tetapi yang dekat kita tidak punya kedalaman di dalam relasi. Bahkan suami istri sibuk dengan apa? Dengan gadget masing-masing. Di tempat tidur yang sama, masing-masing bisa pegang dengan hobinya sendiri-sendiri, tidak berkomunikasi. Anak-anak juga begitu, orang tua dengan anak juga begitu, dan sebagainya. Pacar juga begitu ya. Kalian sekarang pacaran lebih pakai apa? Jarang ketemuan, mungkin lebih pakai media sosial begitu. Maka ini sebuah realita yang terjadi di dalam kontradiksi relasi kita. Kontradiksi yang lain adalah kita itu begitu merindukan relasi itu penuh dengan kedamaian, relasi itu penuh dengan kerukunan. Tetapi yang terjadi relasi adalah saling menyakiti, penuh dengan konflik satu dengan yang lain. Ini sebuah kenyataan di dalam kehidupan yang kita hadapi di dalam relasi kita. Kenapa teman-teman ini bisa terjadi? Maka ini terjadi karena hilangnya persahabatan. Yang itu menjadi sifat atau menjadi natur daripada manusia sejak manusia diciptakan. Maka ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, menurut gambar dan rupa siapa? Allah. Allah siapa? Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah Allah yang berelasi di dalam kasih. Ketika manusia diciptakan, maka manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal, maka manusia diciptakan sebagai makhluk yang berelasi seperti Allah Tritunggal berelasi. Maka sejak pertama kali manusia diciptakan di dalam relasi persahabatan, dalam kasih, di dalam kasih. Tetapi kemudian ini tidak terjadi di dalam kehidupan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Di dalam kehidupan masa kini, kita menghadapi sebuah kenyataan betapa buruknya relasi-relasi yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Kenapa kok relasi itu menjadi rusak? Maka saya mengajak kita bersama-sama melihat dari kitab Amsal, banyak kita akan melihat dari kitab Amsal. Yang pertama saya melihat adalah hilangnya kejujuran dan ketulusan di dalam relasi kita, ya, hilangnya kejujuran dan ketulusan. Kalau kita lihat Amsal 19 ayat 6 dikatakan banyak orang mengambil hati. Kata mengambil hati itu menjilat, ya. Banyak orang menjilat orang dermawan, termasuk di dalamnya adalah penguasa. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Maka perhatikan, relasi itu cuma dilihat dari apa? Dari sisi saling memanfaatkan. Kalau dia tidak memberi manfaat apa-apa, ya saya tidak mau berelasi dengan dia. Maka relasi itu cuma dilihat dari sisi memanfaatkan. Kemudian Amsal 18 ayat 24 dikatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Sebenarnya bahasa aslinya lebih tajam lagi. Ada teman yang jahat. Ya, ada teman yang jahat. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Maka teman yang jahat adalah teman yang cuma melihat lain itu cuma dari hasil. Cuma melihat apakah engkau mendatangkan keuntungan enggak. Kalau engkau tidak mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan hasil, maka saya tidak akan berelasi dan bersahabat dengan engkau. Maka ini adalah sebuah realita di dalam dunia. Engkau itu dibangun, engkau itu kemudian dinilai di dalam relasimu itu cuma apakah engkau mendatangkan manfaat, apakah engkau mendatangkan hasil, apakah engkau produktif, apakah engkau punya prestasimu apa? Apakah engkau menguntungkan? Cuma itu di dalam ukuran persahabatanmu. Makanya persahabatan seringkali kemudian menjadi satu persahabatan yang apa? Tidak tulus lagi. Karena engkau bukan lagi dinilai sebagai being, tapi engkau dinilai cuma sebagai doing. Apa yang sudah engkau kerjakan, bukan cuma doing, apa yang engkau punya. Ya, bukan sebagai being. Maka cuma melihat dari saling memanfaatkan apakah mendatangkan keuntungan dan sebagainya. Dan celakanya kemudian di tengah-tengah juga kehidupan bergereja, kita seringkali cuma dinilai begitu ya, orang cuma dinilai apa prestasimu dan sebagainya. Maka kemudian itu menjadi sebuah tekanan yang besar sekali di dalam melayani di dalam gereja. Kenapa? Karena engkau dilihat, kalau engkau kurang prestasi, engkau kurang melakukan ini, engkau kurang melakukan itu, maka engkau seakan-akan ini apa gitu loh. Kamu kurang dihargai dan sebagainya. Ini sebuah realita yang terjadi. Nah, kemudian kita melihat Amsal 24 ayat 26.
Siapa yang memberi jawaban yang tepat, jawaban yang jujur, jawaban yang tulus itu mengecup bibir. Kata mengecup bibir itu adalah gambaran persahabatan yang sejati di dunia timur kuno, ya di dunia timur kuno. Nah, memberi jawaban yang tulus itu mempunyai arti berkata yang benar. Berkata yang benar itu itulah yang disebut sebagai aletheia nanti di dalam bahasa Yunani, ya. Itu punya arti apa yang di bibirmu dengan apa yang di hatimu itu sama. Ya, itu sama. Nah, seringkali kemudian di dalam relasi kita mendapati kita ini antara di bibir dengan di hati itu tidak sama. Dan itu memang tidak mudah, Bapak Ibu. Maka seringkali saya menyadari, seringkali kalau orang ketemu saya tanya, "Muse, apa kabar?" Saya harus jawab apa? Kalau saya lagi nggak baik keadaan saya jawab apa? Menurut kamu kira-kira jawab apa? Oh baik, ya toh? Baik. Padahal saya lagi nggak baik. Tapi celakanya saya pernah mencoba jujur dan tulus. Saya waktu ditanya apa kabar, saya ngomong, saya keadaannya lagi nggak baik. Orang malah kaget sama saya. Malah nggak siap, saudara. Ya ini sebuah realita yang terjadi unik. Kita ini cuma hidup di dalam apa? Basa-basi. Dan celakanya bukan basa, tetapi basi kebanyakan. Kita ini cuma di level permukaan. Kita ini hidup cuma dengan topeng-topeng. Engkau harus menampakkan hidup itu, kau cuma hidup sebenarnya yang dilihat di depan kita ini cuma topeng-topeng kita. Dan ada begitu banyak topeng-topeng yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada orang yang bisa menampakkan topeng itu mukanya selalu muram terus gitu ya. Supaya apa? Kalau mukanya muram, sadar atau kebanyakan nggak sadar, dia terpola begitu. Kalau muka saya muram itu orang gampang jatuh belas kasihan sama saya. Jadi tidak mudah diserang. Jadi sebelum nyerang karena wajahnya sudah melas begitu ya, bahasa Jawa itu melas gitu ya, wajahnya sudah kayak muram, kayak orang kayak orang menderita begitu kan, orang nggak jadi nyerang. Kemudian apa? Ada orang menampakkan diri dengan topeng apa? Topeng kemarahan. Kok dikit-dikit marah. Kalau orang marah, orang berani deket-deket nggak sama orang marah? Nggak berani deket-deket, takut apa? Kena marah. Maka waktu orang tidak dekat sama dia merasa apa? Merasa aman. Karena semakin dekat, itu tidak mudah. Orang menjadi sahabat, itu kita bisa saling terluka satu dengan lain. Benar nggak? Karena kita harus membuka diri kita. Dan itu sangat-sangat tidak mudah. Maka pakai topeng, marah. Ada orang pakai topengnya apa? Mengisolasi diri, nggak terlalu banyak berelasi, ya. Kemudian ya kerja sendiri, semua sendiri, itu sendiri, nggak usah terlalu bersentuhan dengan orang-orang, enak. Kalau nggak terlalu bersentuhan dengan orang-orang, lebih aman, lebih nggak kena tabrakan, bentrokan dan sebagainya. Ada orang yang pakai topeng apa? Seperti landa. Pernah nggak ketemu orang seperti landa? Kalau ngomong itu selalu apa? Nusuk, saudara ya. Kalau bahasa Jawa itu nyelekit, ya ketusuk kayak kecubit, kayak ketusuk gitu loh. Kalau dia ngomong itu banyak. Karena dengan cara dia ngomongnya itu orang menusuk-nusuk begitu, orang nggak terlalu berani deket. Dia merasa aman. Karena apa? Dia lebih dulu nyerang daripada diserang. Ada orang pakai topeng itu suka ketawa, suka humor, dia nggak bisa menampakkan wajah sedih sama sekali. Orang kalau nggak bisa bersedih, selalu ketawa, selalu humor di mana-mana, itu sedang ada kelainan kejiwaan. Bukan sakit jiwa ya, tetapi itu apa? Dia ingin melindungi dirinya, jadi apa? Dengan membuat suasana selalu tertawa, selalu lucu, itu orang mau marah nggak jadi marah. Ya. Ada orang yang menampakkan diri dengan topeng kebaikan. Jadi tidak bisa berkata tidak, selalu iya. Semua orang minta apa diturutin. Kenapa? Itu aman. Kalau saya turutin, orang nggak bisa marah sama saya. Jadi ini kita itu semua di dalam kehidupan ini jujur, kita terlalu banyak topeng-topeng yang dipakai. Dan termasuk saya. Ya, termasuk saya. Saya banyak pakai topeng-topeng. Saudara, kita harus mengakui dengan jujur bahwa ternyata relasi kita ini cuma di permukaan. Kita nggak bisa bersahabat karena kita itu tidak tulus, karena kita ini tidak apa? Tidak jujur. Padahal persahabatan, Alkitab mengajarkan, Amsal mengajarkan, itu menjadi dasar untuk kita bisa bersahabat satu dengan yang lain.
Persahabatan harus dibangun di atas ketulusan dan kejujuran. Tapi itu tidak terjadi di dalam relasi kita. Yang kedua, teman-teman, adalah hilangnya kesetiaan. Hilangnya kesetiaan. Nah, Alkitab mengajarkan bahwa persahabatan harus dibangun di atas kesetiaan. Tetapi sulit sekali di dalam zaman ini kita menemukan kesetiaan. Amsal 19 ayat 4 berkata, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Amsal 19 ayat 7, orang miskin itu dibenci atau dihindari oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia, ia mengejar mereka, tetapi ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Maka inilah sebuah realita dalam kehidupan. Waktu keadaan enak, banyak orang mau mendekat kepada kita. Tapi waktu kita susah, banyak orang akan pergi meninggalkan kita. Ini sebuah realita. Saya lihat papa saya sendiri. Waktu papa saya usahanya bagus sekali. Papa saya waktu itu masih kaya begitu kan. Tahun 70-an lebih, papa saya sudah punya kalau nggak salah 2 atau 3 mobil. Zaman tahun 70-an itu punya 2-3 mobil, itu sangat kaya luar biasa. Ya, oh itu banyak orang akan mendekat. Tapi ketika papa saya bangkrut usahanya, apa yang terjadi? Pada lari meninggalkan, tidak ada yang mendekat. Ya, maka ini sebuah realita dalam kehidupan. Bahwa persahabatan seringkali kemudian yang terjadi, kesetiaan itu begitu sulit kita mendapatkan di dalam persahabatan. Padahal persahabatan itu selalu akan diuji dengan kesetiaan. Waktu keadaan susah, waktu keadaan senang, itu tetap bersahabat. Tapi ternyata realitanya tidak mudah, ya, tidak mudah. Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kesetiaan itu memang tidak mudah, teman-teman. Enggak mudah. Enggak mudahnya kenapa? Karena kesetiaan itu menuntut apa? Menuntut waktu kita, menuntut kehadiran kita, menuntut perhatian kita, menuntut pertolongan kita, menuntut pengorbanan kita. Dan itu enggak mudah, bukan? Sangat tidak mudah. Ya. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita itu begitu sulit untuk bersahabat. Karena apa? Kita sudah kehilangan arti kesetiaan. Bahkan pacaran aja, jangankan ngomong sahabat, pacaran yang lebih dekat dari sahabat. Saya menemukan banyak kalian anak-anak muda kalau pacaran sama si A, tapi juga jalan sama si B, jalan juga sama si C. Benar nggak? Karena apa? Kalau nggak jadi sama si A, masih ada serpannya si B. Si B nggak mau, masih ada serpannya si C. Kalau perlu sama si D, si C, si E, gitu kan? Benar nggak? Di mana kita bisa melihat kesetiaan? Bahkan di dalam cara berpacaran kita aja kita seperti itu, bukan? Kita dibangun di dalam budaya dan cara berpikir yang tidak setia. Ya. Maka memang sulit untuk menemukan kesetiaan dalam persahabatan. Yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga kita melihat yaitu hilangnya perkataan-perkataan yang baik. Hilangnya perkataan-perkataan yang baik. Alkitab mengajarkan kita bahwa perkataan-perkataan yang baik itu dapat membangun dan memperkuat persahabatan. Tetapi seringkali perkataan-perkataan yang terjadi adalah perkataan yang saling melukai. Ya, itu realitanya yang kita hadapi. Coba kita lihat Amsal 17 ayat 9. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar itu bisa diartikan mengembangkan atau menyelenggarakan kasih. Tetapi siapa membangkitkan perkara, menceraikan sahabat karib. Membangkit perkara atau mengungkit-ungkit perkara atau membeberkan kesalahan kepada orang-orang lain. Ya, ternyata kita ini tidak mudah, karena memang kita lebih suka mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan orang. Mengkritik itu menjadi sesuatu yang sudah biasa. Makanya kemudian kita lihat di dalam pernikahan, saling mengkritik satu dengan yang lain.
Kamu kok begini ya? Kamu kok gitu? Kok kamu berubah ya? Kamu tidak seperti yang aku bayangkan ya? Dan ini dan itu dan sebagainya. Tetapi kita melihat juga di mana-mana juga terjadi dalam gereja, mengkritik juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Gosip juga menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita membeberkan dan celakanya gosip itu lebih cepat dari internet, bukan? Berita dari internet belum nyampe, gosip udah nyampe dulu. Ya, maka ini sebuah realita yang terjadi di dalam kehidupan, bahkan di dalam kehidupan bergereja kita. Maka kita melihat inilah yang terjadi. Kalau kita bertengkar, coba suami istri pacaran sama temen itu kalau bertengkar dari A sampai Z semua diungkit. Loh, kamu itu dulu bahkan ingat tanggal berapa, jam berapa, detik ke berapa kamu begini. Nanti jam berapa, detik tanggal berapa, jam berapa, detik berapa, ingat lagi saudara ya. Ini kamu lakukan ini, kamu lakukan itu, A sampai Z itu bisa diungkit semua. Maka inilah kemudian yang menjadikan perkataan-perkataan kita menjadi sebuah perkataan yang betul-betul saling melukai satu dengan yang lain. Kita membangkitkan perkara. Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati atau ketulusan dan yang manis bicaranya. Manis bicaranya ini bukan sesuatu yang negatif, tetapi pengertiannya positif, yaitu perkataan yang penuh dengan anugerah. Perkataan-perkataan yang penuh dengan anugerah, ya. Itu yang manis bicaranya itu menjadi sahabat raja. Hati yang tulus, perkataan yang penuh anugerah. Perkataan yang penuh anugerah bagaimana? Perkataan yang hangat, perkataan yang ramah, perkataan yang menguatkan, yang mendorong, membangun. Itu menjadi sesuatu yang betul-betul menguatkan persahabatan kita. Tetapi sulit kita itu. Seringkali kemudian perkataan kita bukan perkataan yang penuh dengan anugerah, tapi perkataan yang penuh dengan pisau yang tajam, paku-paku yang tajam, ya. Itu yang kemudian menusuk satu dengan yang lain. Itu yang kemudian yang kita hadapi di dalam realita relasi kita. Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dikhianati. Saudara yang dikhianati itu maksudnya saudara yang dilukai perasaannya. Lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat. Zaman kuno kota itu dibangun punya benteng. Bentengnya itu bisa tebal. Ada yang bentengnya 1 meter tebalnya, ada yang 2 meter. Ada yang tebalnya sampai puluhan meter yang bisa dilewati kereta kuda. Ya. Nah ternyata orang yang terluka hati itu lebih tebal daripada benteng kota. Tembok benteng yang begitu tebal itu orang terluka itu tembok bentengnya lebih tebal lagi, ya karena sudah terluka dia takut dilukai lagi, saudara ya. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri, ya. Jadi itu palang gapura tahu nggak? Pintu gerbang zaman kuno itu kan kalau kalian lihat di film itu dari palang yang begitu besar, kayu yang begitu tebal, sudah pakai kayu yang tebal dikasih palang lagi, sehingga kalau perang itu sulit sekali menembus pintu gerbang karena ada palang. Nah orang yang sudah terluka hatinya itu punya palang yang begitu besar yang menutup sehingga sulit untuk membuka hati. Maka perkataan-perkataan yang menyakitkan itu menghancurkan persahabatan. Hati yang terluka itu sulit sekali untuk dipulihkan. Karena apa? Karena perkataan yang menyakiti. Nah, seringkali kita pakai perkataan-perkataan kita itu dengan bahasa-bahasa rohani, ya. Tanda kutip kita ngomong apa? Saya mengkritik, kritik membangun. Saya pernah baca sebuah buku, teman-teman ya. Ternyata kritik itu nggak ada membangun. Nggak ada membangun. Kritik itu seringkali kita lontarkan tanpa ada solusi, cuma mengkritik aja. Itu realita yang terjadi. Kalau membangun, Alkitab mengajarkan bukan mengkritik, tetapi memberi nasihat. Nasihat itu beda. Nasihat itu betul-betul murni terhadap ketulusan hati kita dan kita bisa memberikan solusi yang baik. Seringkali kita tidak berikan solusi, cuma kritik. Loh, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Kenapa bikin ini? Kenapa bikin itu? Tanpa ada solusi. Benar nggak? Makanya kemudian nggak gampang hidup di dalam kehidupan ini, saling mengkritik. Kamu relasi pacaran juga begitu, akhirnya berantem aja. Kenapa? Saling mengkritik, bukan?
Di dalam gereja juga begitu kan, saling mengkritik, maka begitu melelahkan melayani di gereja bukan? Makanya kalau ada orang-orang jadi pengurus, ada jadi majelis itu kalau udah turun itu rasanya apa? Tanya yang nanti majelis-majelis itu rasanya wah bersorak-sorai, rasanya lega banget begitu loh. Kenapa? Rasanya lepas dari beban, kan apa? Begitu masuk di dalam pelayanan itu kayak apa? Itu siap untuk dikritik sana, dikritik sini, dikritik sana, dikritik sini. Maka perkataan yang terjadi adalah bukan perkataan yang penuh dengan anugerah, justru perkataan yang sering kali melukai, dan melukai. Kenapa kok sulit? Kenapa kok terjadi kita tidak jujur, tidak tulus? Kenapa kok kita sulit setia? Kenapa kok perkataan kita itu seringkali menyakiti satu dengan yang lain? Problemnya di mana? Akarnya di mana, teman-teman? Akarnya di mana? Akarnya adalah karena kekuasaan. Kekuasaan. Problem manusia adalah problem kekuasaan di dalam relasinya. Coba baca Kejadian 5 pasal 3 ayat 5. Ini si iblis atau si ular itu berkata kepada Hawa, "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan apa? Terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan seperti Allah." Ini adalah akar di dalam keberdosaan. Adam dan Hawa bukan sekedar makan buah yang dilarang, tapi dibalik mereka makan itu karena mereka berpikir kalau saya makan buah ini, saya akan menjadi seperti Allah. Ini adalah problem apa? Problem kekuasaan. Adam dan Hawa tidak mau Allah berkuasa atas hidup mereka. Tapi mereka itu tidak bisa menguasai Allah. Maka mereka yang bikin adalah apa? Paling tidak Allah jangan menguasai hidupku. Relasi begitu ya. Saya ingin menguasai, saya ingin paling berkuasa. Kalau nggak bisa berkuasa, paling tidak jangan kuasai aku. Ini yang terjadi di dalam relasi kita. Persoalannya adalah kekuasaan. Ya. Kejadian 3 ayat 16. Tuhan itu berkata kepada Hawa, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Kita harus mengerti kata birahi. Birahi bisa menunjukkan kepada hawa nafsu seksual. Tapi kata birahi di sini juga menunjukkan di dalam perkataan yang lain waktu Kain itu panas, marah terhadap Habel gara-gara apa? Persembahan Habel diterima, persembahan dia tidak diterima. Maka Tuhan berkata kepada Kain, "Kain, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Hati-hati dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Ia akan apa? Menggoda." Kata menggoda itu sama artinya dengan kata birahi ini yang dipakai. Ini bicara tentang apa? Kekuasaan, power. Maka istri ingin berkuasa atas suami, suami ingin berkuasa atas istri. Ini yang terjadi realitanya. Di dalam kehidupan kita juga kan pacaran juga gitu, berantem apa? Aku yang mau berkuasa. Kamu ngomong sama pacarmu, aku yang mau berkuasa. Ini problemnya. Siapa yang berkuasa? Kalau saya tidak bisa berkuasa, jangan kuasai aku. Ini yang terjadi gitu loh, realita yang terjadi di dalam relasi kita. Pengkhotbah 4 ayat 4 dikatakan, "Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan kecakapan pekerjaan adalah apa? Iri hati atau persaingan seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Iri hati atau persaingan seorang terhadap yang lain. Ini problem kekuasaan, problem of power. Maka dalam kehidupan ini iri hati itu kenapa? Karena saya mau ingin lebih tinggi dari orang lain. Aku ingin yang ngontrol semuanya. Aku yang ingin semuanya di dalam genggaman tanganku. Maka kalau ada orang yang lebih hebat dari aku, nggak terima. Bersaing. Makanya dunia ini selalu begini. Saya senang kalau orang lain menderita. Saya menderita kalau orang lain senang. Benar nggak? Taunya dari mana? Gampang. Kalau kita berdoa,
Tuhan terima kasih atas makanan ini yang begitu enak Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang saudara-saudara kami yang kelaparan menderita. Loh hubungannya apa kamu doa sama orang menderita? Kenapa kamu bandingkan sama orang menderita? Kenapa? Karena kamu bersyukur karena lihat orang lain menderita bukan? Ini yang terjadi bukan? Di dalam gereja juga sama kan? Tuhan bersyukur kita bisa kirim bantuan sosial. Tidak seperti gereja-gereja lain tidak mampu. Loh, saudara kalau kita bersyukur atas karena ketidakmampuan gereja lain, kenapa kita tidak bersyukur? Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan, terima kasih untuk makanan yang kau berikan, cukup. Pertanyaannya, kalau engkau lebih kelaparan daripada orang lain makannya lebih enak, engkau cuma makan bubur dan kecap asin, orang lain makan yang enak, engkau tetap bisa mengucap syukur nggak? Sulit bukan? Kamu susah kalau orang lain senang, kamu senang kalau orang lain susah. Problem of power itu menjadi sesuatu yang menjadi akar dari semua relasi ini, kerusakan ini. Saya sangat tercelikan waktu saya melihat YouTube, dan YouTube bukan cuma lihat YouTube bukan iklan Mbak ngupas handphone bukan ya. Saya mendapatkan tentang sejarah Raja Genghis Khan. Genghis Khan tahu ya, Genghis Khan itu seorang penguasa yang kekuasaannya itu lebih besar dari kekuasaan Romawi. Dia hebat sekali. Nah, kupasan dari ahli sejarah ini sangat luar biasa menurut saya. Dan dia menceritakan bagaimana Genghis Khan itu tadinya berasal dari sebuah suku Mongol. Dan suku Mongol itu sulit untuk saling bersatu. Dan selalu dipecah belah, begitu ya, baik oleh penguasa dari China atau penguasa dari suku-suku yang lain. Nah, teman-teman, satu kali sukunya Genghis Khan ini diserang. Genghis Khan ini dari suku yang kaya raya, papanya itu sangat kaya sekali, ya. Tapi kemudian suku lain menyerbu suku dari Genghis Khan. Papanya dibunuh, orang-orang di sukunya dibunuh, Genghis Khan terluka dan dibiarkan di dalam musim dingin yang sangat dingin bisa mencapai minus 30 derajat. Seorang anak kecil bertahan sendirian di musim dingin itu hampir mustahil bisa hidup. Tetapi ternyata dia bisa bertahan hidup. Maka Genghis Khan yang kecil itu belajar satu hal. Ternyata papaku kaya, kekayaannya tidak ada artinya. Karena apa? Ada orang yang lebih kuat itu bisa merebut kekayaan. Ya. Maka dia berpikir begini, kalau demikian yang paling penting kekuasaan. Yang paling penting kekuasaan. Kalau engkau berkuasa, engkau mau dapat harta gampang nggak? Gampang, tinggal rebut. Engkau punya istri cantik, suami ganteng, bisa nggak direbut sama orang berkuasa? Bisa. Ya, Abraham waktu bawa istrinya yang begitu cantik ke Mesir, Raja Mesir langsung jatuh cinta sama Sarah. Kemudian diambil jadi istrinya. Cuma celakanya Abraham nggak mengaku itu istrinya, tapi ngaku itu saudaranya. Karena dia tahu kalau dia ngaku itu istrinya dia mati. Ya, engkau punya istri cantik itu bisa diambil sama orang yang lebih berkuasa. Engkau punya apa? Kepopuleranmu bisa dihancurkan sama penguasa. Jack Ma itu punya kekuasaan yang begitu hebat, kekayaan yang begitu hebat, populer luar biasa. Cuma dalam waktu sekejap sama Xi Jinping ngomong, tutup, tidak boleh IPO. Selesai, dituntut dan sekarang ini dibuat sampai dia sangat mungkin dia harus keluar dari perusahaannya. Kenapa? Kena orang yang berkuasa. Maka Genghis Khan itu belajar apa? Kalau kamu punya kekuasaan, engkau bisa punya harta. Punya kekuasaan, engkau gampang dapat wanita. Punya kekuasaan, engkau dapat kepopuleran. Maka kalau engkau sadar, ini akarnya sejak manusia jatuh dalam dosa. Ini akar apa? Karena kekuasaan. Maka engkau ingin menjadi orang yang berkuasa di dalam gereja, bukan? Di dalam rumah tanggamu engkau ingin berkuasa. Engkau di pertemananmu, dalam caramu berpacaran, engkau ingin berkuasa. Maka ini yang terjadi. Maka yang terjadi sebenarnya peperangan, pertengkaran demi pertengkaran karena apa? Siapa yang lebih berkuasa? Siapa yang lebih tinggi? Siapa yang lebih hebat? Benar nggak? Coba uji dirimu sendiri, ya. Saya sudah menikah dan saya menyadari itu, ternyata betul, saudara ya.
Ini persoalan kekuasaan, dan itulah akar daripada rusaknya dari semua relasi. Maka pertanyaannya buat kita, bagaimana kita menghancurkan penghalang ini, saudara? Bagaimana persoalan kekuasaan itu bisa dihancurkan sehingga kita bisa bangun persahabatan? Bagaimana caranya? Kalau kekuasaan itu menjadi akar dari relasi kita, bagaimana engkau bisa hancurkan akan kekuasaan itu? Maka yang pertama adalah apa? Engkau perlu mengalami anugerah Kristus. Kita bingung ya, kenapa? Kekuasaan itu kok dilawan dengan anugerah Kristus? Betul, saudara. Engkau harus mengerti anugerah begini. Tuhan itu bisa saja menghancurkan kamu, membinasakan kamu, menghajar kamu, karena kamu orang berdosa, saya orang berdosa, engkau orang jahat, saya juga orang jahat. Bagi Tuhan itu di dalam kekuasaan Tuhan punya kuasa, bisa hancurkan kita. Tapi yang Tuhan lakukan bukan hancurkan kita, tapi apa? Ampuni kita, kasihi kita. Maka engkau waktu menyadari ini, itu anugerah Tuhan terlalu besar. Maka engkau akan berubah. Siapa aku? Tuhan itu harus dihancurkan. Tetapi aku tidak dihancurkan. Tapi dikasihi. Diselamatkan. Diberikan anugerah yang begitu besar. Maka waktu engkau mengalami, bukan cuma mengerti, betul-betul engkau mengalami, engkau akan menjadi orang yang apa? Paling mudah untuk beranugerah. Waktu engkau mengalami anugerah, engkau akan menjadi orang yang beranugerah. Tetapi kenapa begitu banyak orang mengerti tentang anugerah? Bahkan kalau kita tahu GKI, teologianya teologi reform. Dan teologi reform itu pusatnya bicara tentang apa? Sola gratia. Sola gratia. Hanya anugerah. Hanya oleh anugerah. Ini basic yang begitu indah yang Alkitab ajarkan. Anugerah. Tetapi kenapa engkau tahu anugerah, tapi engkau tidak bisa beranugerah? Persoalannya adalah karena engkau tidak pernah membiarkan anugerah itu menyentuh hidupmu. Engkau tidak mengalaminya. Maka ini menjadi satu pertanyaan penting. Betulkah kamu betul-betul mengalami anugerah? Kalau orang mengalami anugerah, engkau akan lebih mudah beranugerah. Perkataanmu adalah perkataan yang lebih beranugerah. Hatimu adalah hati beranugerah. Engkau lebih mudah mengasihi. Engkau lebih mudah untuk mengampuni. Engkau lebih mudah untuk menerima. Anugerah. Maka anugerah bukan cuma di sini, saudara, ngerti? Makanya saya begitu sedih. Terlalu banyak orang tahu tentang anugerah, tapi tidak mengalami anugerah. Sehingga sulit hidupnya itu beranugerah. Makanya kemudian kita lihat di dalam keluarga kita, di dalam cara kita berpacaran, sulit sekali kita beranugerah. Kalau kita inilah saya langsung begitu dibuat marah dikit, kita mau balas lebih hebat lagi. Benar nggak? Engkau harus mengerti anugerah, bukan cuma mengerti, tapi betul-betul mengalami anugerah. Kalau engkau nggak mengalami anugerah, engkau sulit untuk beranugerah. Prinsip yang kedua, memahami arti kekuasaan di dalam Kristus. Tadi kalau yang pertama mengalami anugerah, engkau baca coba Filipi pasal 2 ayat 1, ya, Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Nah tadi ya, bukan kritik, nasihat. Ada apa? Penghiburan kasih. Dalam Kristus artinya apa? Engkau mengalami kasih Kristus, engkau mengalami anugerah Kristus, ada penghiburan. Engkau perkataanmu bukan perkataan yang menghancurkan, menjatuhkan orang lain. Saya sering mendengarkan ada perkataan-perkataan yang begitu menyakitkan. Bahkan orang tua itu saya pernah dengar sendiri, orang tua ngomong ke anaknya apa? Kamu itu anak setan. Saya bingung, saudara. Kalau itu anaknya setan, berarti yang ngomong papa mamanya ini apa? Dedengkotnya setan kan? Kepalanya setan malahan. Ini nggak sadar diri gitu loh. Melukai. Sulit untuk memberikan perkataan yang menghibur, yang menguatkan, yang mendorong. Waduh, misalnya lakukan kalau ada kesalahan dikit, sulit langsung, wah apa nggak bisa kamu ini gini, wah apa mencaci maki keluar dan kemarahan yang keluar.
Tapi kenapa kadang-kadang kita nggak berani, oke salah ya nggak apa-apa, itu proses kamu belajar. Dari kesalahan, saya juga dulu mengalami banyak kegagalan. Saudara nangkep ya, orang yang sudah ngerti anugerah, engkau akan lebih mudah untuk beranugerah. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Indah sekali persekutuan, kok mudah untuk berteman satu dengan yang lain. Ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada pengampunan. Di dalam Kristus. Makanya pertanyaan terpenting, kenapa kita sebagai orang Kristen sulit sekali untuk beranugerah? Sangat mungkin karena kita cuma di sini, tapi anugerah itu tidak pernah tinggal di sini. Ya. Yang kedua, memahami arti kekuasaan, kita baca Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini perkataan yang begitu luar biasa, tetapi yang paling sulit kita lakukan. Paling sulit. Kenapa? Kita disuruh mengosongkan diri. Seperti Kristus loh, bayang Kristus itu yang setara dengan Allah, dia adalah Allah, dia mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menjadi manusia, bahkan jadi manusia itu menjadi budak yang hina, yang mati di atas kayu salib. Itu arti kuasa, kekuasaan di dalam Kristus, yaitu engkau mau merendahkan dirimu. Kau kalau nggak ngerti ini, engkau nggak bisa. Engkau nggak bisa membangun persahabatan. Kerendahan hati, merendahkan dirimu seperti Kristus. Seringkali kita ini sibuk dengan apa? Jabatan-jabatan. Benar nggak? Nanti di rumah tangga suami, aku kepala. Istri, aku penguasa rumah, aku yang ngatur rumah. Kita sibuk dengan jabatan-jabatan. Kalau pacaran saya nggak tahu apa itu jabatannya gitu ya. Tapi intinya kan sama, engkau sibuk dengan jabatan. Di gereja juga sama. Aku ini berkuasa, aku yang ini. Aku yang berkuasa, aku jabatan. Dan kita sibuk dengan jabatan. Padahal yang Tuhan ajarkan bukan jabatan, tetapi apa? Allah, Kristus yang setara dengan Allah, rela merendahkan diri. Itu arti kuasa. Kalau engkau tidak pernah ngerti ini, engkau nggak bisa lepas dari kekuasaan. Makanya kenapa di gereja seringkali berantem, persoalannya apa? Kekuasaan. Bahkan celakanya orang belajar politik, paling hebat belajar politik di mana? Di gereja. Di gereja orang belajar politik lebih hebat daripada di pemerintahan, daripada di negara, ya, di parlemen dan sebagainya. Karena kita sibuk dengan berbagai macam kekuasaan demi kekuasaan. Kalau engkau tidak mengerti prinsip ini, engkau nggak bisa lepas. Maka seluruh relasimu engkau akan ukur dengan apa? Siapa yang berkuasa? Siapa yang lebih tinggi? Termasuk engkau pacaran juga begitu kan? Siapa yang berkuasa? Siapa yang lebih tinggi? Maka ini ada prinsip yang begitu indah. 2, mengalami anugerah. Mengerti kuasa di dalam Kristus adalah kuasa merendahkan diri. Kalau engkau bisa 2 ini, maka persahabatan akan mudah sekali dibangun. Maka itu yang akan terjadi begitu indah di dalam gereja. Maka saya ingin menutup khotbah saya dengan saya membacakan Mazmur 133, teman-teman. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Seperti minyak di atas, minyak apa ini? Ini diceritakan kerukunan kita itu seperti minyak yang mengurapi Harun itu loh. Waktu diangkat menjadi imam besar, itu dituang minyak di kepalanya, meleleh ya. Dikatakan minyak yang baik di atas meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Itu
satu hal yang begitu indah gambarannya. Itu pengurapan, ada pengurapan dari Tuhan. Seperti embun Gunung Hermon. Embun Gunung Hermon itu turun ke sungai Yordan, dan dari sungai Yordan dibawa airnya sampai ke selatan, mengairi, memberi kesegaran bagi seluruh tanah Israel. Ya, seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Dan disitulah yang begitu indah kalimatnya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maka ini prinsip yang indah sekali. Maka ketika rumah tangga hidup dengan rukun, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Ketika engkau berpacaran, engkau hidup berpacaran dengan benar, dengan rukun, disitulah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Ketika kita melayani hidup di dalam gereja, ada hidup yang rukun, disitulah Tuhan memerintahkan berkat untuk selama-lamanya. Engkau bisa bangun pelayanan yang hebat, engkau bisa bangun acara-acara yang besar, tapi engkau tidak bisa bangun kesatuan. Jangan berpikir, oh ini Tuhan memberkati, banyak orang datang. Enggak. Berkat Tuhan itu dicurahkan ketika apa? Engkau hidup dengan rukun. Makanya gereja ini sibuk kan, bikin acara, dan setiap bikin acara besar pasti ada berantem-berantemnya. Dan bukan ada berantem, banyak berantemnya. Ya. Tapi prinsip yang penting, ketika terjadi kesatuan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat. Pertanyaannya, rumah tangga kita diberkati enggak? Pacaranmu diberkati enggak? Pertemananmu diberkati enggak? Gerejamu diberkati enggak? Coba lihat dengan baik-baik, dengan jujur. Selama ini apakah kita sudah hidup dengan rukun? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, jujur Tuhan, di hadapan-Mu seringkali kami sering berkonflik. Kami sulit untuk membangun persahabatan. Kami sulit membangun satu kehidupan yang tulus dan jujur. Kami sulit membangun satu kehidupan yang setia. Kami sulit membangun satu kehidupan yang di mana perkataan-perkataan kami adalah perkataan yang dipenuhi anugerah. Kami sibuk dengan kekuasaan, siapa yang berkuasa. Kami tidak mau dikuasai, kami ingin menguasai, dan itulah yang terjadi di dalam hidup kami, berputar-putar di dalam lingkaran kekuasaan Tuhan. Kami harus mengakui Tuhan. Harus mengakui Tuhan. Kami melupakan anugerah-Mu. Kami lupa untuk memahami bahwa kuasa di dalam Engkau Tuhan adalah kuasa untuk merendahkan hati. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu dengan tajam berbicara kepada setiap kami. Tuhan, kami merindukan betul-betul kami boleh melihat persahabatan-persahabatan yang indah di dalam seluruh kehidupan kami, entah di dalam keluarga kami, entah di dalam kehidupan kami berpacaran, entah di dalam kehidupan kami bergereja, kami boleh melihat ada persahabatan yang indah. Pimpinlah kami di dalam anugerah-Mu Tuhan, karena kami tahu kami begitu rapuh, kami begitu lemah Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu yang terus menopang kami Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.